Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan saat ini akan menjadikan satu perwujudan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga semoga dengan ikhtiar lahir ini Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang sehingga akan memberikan satu kesempurnaan dalam kita melaksanakan syariat agama ini. Ikhwafidin, Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan teruskan kajian surah Al-Balad ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita tilawah terlebih dahulu untuk murojaah dari bacaan kita. Semoga akan memberikan kesempurnaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pertemuan yang lalu telah kita kaji ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad hillun. Ada berapa penafsir kemarin? Hillun dua. Yang pertama hillun bermakna tempat tinggal. Kemudian yang kedua hillun bermakna halal. Jadi Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal di kota ini. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan. Jadi ada penghalalan kota Mekah itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu telah kita kaji pertemuan yang telah lalu. Sekarang ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, wa walidi wa ma walad, dan
demi Walid, dan demi Walid, dan demi Walid, dan wama walad. Nah, nanti akan kita kaji apa itu walid dan apa itu wama walad. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari, walid dan wama walad. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana ayat yang pertama kita lihat, kita pahami, kita mundur lagi. Sebagaimana ayat yang pertama, Allah telah bersumpah dengan apa kemarin? Sumpahnya di ayat pertama dengan kota Makkah. Jadi ayat pertama, Allah telah bersumpah dengan kota Mekah. Nah, sekarang ayat yang ketiga ini Allah kembali bersumpah. Nah, kita pahami. Jadi ayat yang ketiga ini Allah kembali apa? Bersumpah. Ketika Allah mengulangi sumpahnya, jadi ayat pertama sudah apa? Bersumpah, kemudian ayat yang ketiga bersumpah lagi, itu berarti Allah apa? Mengulangi sumpahnya. Hal ini berarti menunjukkan dari pengulangan sumpah itu, para mufassir memberikan satu penjelasan, berarti menunjukkan bahwa tema yang akan dibahas merupakan suatu perkara yang penting. Nah, tema yang akan dibahas itu merupakan satu perkara yang penting. Apa seandainya Allah tidak bersumpah itu tidak penting? Ya penting. Ya penting. Apalagi kalau Allah bersumpah, maka kita perlu memahami. Jadi pengulangan sumpah itu menunjukkan bahwa tema, materi, bahasan yang akan kita kaji merupakan satu perkara yang penting. Nah, dalam ayat ketiga ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan apa sumpahnya? Kalau ayat pertama sumpahnya dengan balad, al-balad. Kalau ayat yang ketiga ini sumpahnya dengan apa? Walid dan walad. Sumpahnya dengan walid dan walad. Nah, sekarang
apa sebenarnya makna dari sumpah walid dan wama walad ini pada ayat yang ketiga ini, maka akan saya sampaikan beberapa penafsiran oleh para ulama-ulama ahli tafsir kita tentang apa makna walid dan apa itu makna wama walad. Akan kita bahas ada 4 penafsiran. Akan ada 4 penafsiran. Penafsiran yang pertama disampaikan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir, beliau memberikan penjelasan tentang apa itu walid dan apa itu wama walad. Beliau menyampaikan walid dan wama walad maksudnya adalah walid itu bapak, kemudian wama walad maksudnya adalah anak. Tapi bapak dan anak yang dimaksud dalam ayat ini menurut Ibnu Jarir secara umum, jadi tidak secara khusus, tapi bapak dan anak secara umum. Maksudnya gimana? Tidak hanya berlaku bagi siapa? Bagi siapa? Kami katakan umum, berarti tidak berlaku hanya pada manusia saja. Jadi bapak dan anak ini sifatnya secara umum, tidak hanya berlaku bagi manusia, juga termasuk hewan. Loh, hewan apa ada bapak dan anak? Hanya sebutannya saja tidak bapak. Nek bapak sebutan di dunia apa? Dunia manusia. Nek hewan sebutan apa? Sebutannya nah, Indo, kan begitu. Maka Ibnu Jarir menyampaikan walid dan wama walad itu adalah bapak dan anak secara umum, tidak hanya untuk manusia saja. Maka nanti kita akan ketahui di mana sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang dianggap penting, mana bentuk keajaibannya tentang anak, bapak dan anak. Di mana letak keajaibannya? Dikatakan itu sebagai media sumpah oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, mengapa Allah bersumpah dengan bapak dan anak? Mengapa Allah kok bersumpah dengan menyebut bapak dan anak? Apa kira-kira? Karena bapak dan anak itu ada
proses keturunan. Karena ada proses keturunan. Loh, mengapa keturunan aja kok dikaji? Iya, jangan dikira tentang keturunan masalah bapak dan anak itu bukan satu yang penting, sangat penting. Orang tua melahirkan keturunan, nah, orang tua melahirkan keturunan merupakan salah satu keajaiban. Merupakan salah satu keajaiban dan juga merupakan salah satu potret tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat di mana keajaiban keturunan itu nanti. Maka langkah awal kita fahami dulu, orang tua melahirkan keturunan itu merupakan salah satu keajaiban dan juga merupakan salah satu potret kekuasaan Allah. Coba Bapak Ibu coba digali, di mana keajaibannya kalau orang tua itu melahirkan keturunan? Di mana keajaibannya? Coba kita perhatikan, ketika bayi sedang apa? Lahir. Nah, kita lihat ketika bayi itu sedang lahir, selagi bayi itu hidup loh ya, kita akan melihat beberapa keajaiban. Yang pertama apa kira-kira? Bisa bergerak, ya kan? Bisa bergerak. Jangan dikira gerakan-gerakan bayi lahir itu dianggap biasa. Itu satu keajaiban dan itu merupakan potret apa tadi? Kekuasaan Allah. Bisa bergerak, bisa mengeluarkan apa? Suara. Dengan apa? Menangis. Iya. Terkadang kan jarang itu kita renungkan itu. Jarang kita renungkan. Setelah kita mempelajari surah Al-Balad ayat 3 ini, baru kita merenung. Oh iya, itu dijadikan media sumpah oleh Allah. Media sumpah, satu yang penting tentang keturunan bapak dan anak ini. Bayi lahir bisa bergerak, bayi lahir bisa mengeluarkan suara dengan tangis, dan dalam perkembangannya, nah, coba dipersani, kalau bayi itu berkembang, itu terus bisa apa? Melihat. Dalam perkembangan saat lahir itu bisa melihat. Berapa bulan? Bapak-bapak rasa mikir urusan ibu-ibu. Berapa bulan bayi itu dalam perkembangannya bisa melihat itu berapa bulan? Iya. Jawabannya wis ora momong bayek ngono wae. Lah kok ora momong bayek urung duwe putu. Iya, dalam
proses perkembangannya akan bisa melihat berapa bulan? 1 bulan itu sudah bisa melihat. Kemudian juga dalam proses perkembangannya bisa mendengar. Bisa apa? Mendengar. Dalam proses perkembangannya lagi akan bisa berkata. Coba. Itu yang ada pada bayi, lahir cenger, bisa bergerak, bisa menangis, ya kan? Terus nanti berkembang lagi, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata. Lah, di mana keajaibannya? Padahal kalau itu kita fahami, kita fahami tentang bayi tadi, bahwa awal kejadiannya, kejadian apa? Kejadian bayi itu awalnya apa kira-kira? Hanya terjadi dari setetes cairan. Hanya setetes cairan. Ajaib enggak tuh? Iya, hanya setetes, dan cairan itu Bapak Ibu tidak bisa apa? Berbicara, tidak bisa apa? Mendengar, dan tidak bisa yang lain-lainnya. Apa tadi? Setetes cairan. Takjub enggak itu? Coba kita renungkan, hanya setetes cairan yang tidak bisa apa-apa, terus diproses, lahir, bisa seperti itu, perkembangan lagi, bisa bicara, luar biasa kan? Bisa membantah malahan. Padahal awalnya hanya setetes cairan. Takjub enggak? Potensi apa itu yang memproses? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa membantah kalau itu bukan kekuasaan Allah. Enggak ada. Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa apa-apa dengan prosesnya yang ada di rahim seorang apa? Ibu. Di rahim siapa? Ibu. Bukan rahimnya yang melahirkan siapa? Lewat perantara ibu lagi. Yang nyusui siapa? Ibu lagi. Bapak ngapa? Bapak kerja. Nah, setelah diproses di rahim ibu, kemudian lahir dan memiliki panca indera yang lengkap. Nah, coba yang lengkap. Akhirnya dengan kelengkapan panca indera itu akan bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Takjub gak? Takjub. Iya, dhisik mung kaya ngono kok iso kaya ngene. Takjub. Salah satu dari
potret kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas dijadikan media apa tadi? Sumpah. Coba dilihat surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin itu surah yang keberapa? Berapa? Surah keberapa kak? 27? Berapa? Wih, apa tahu buka piye? 36. Di surah Yasin, surah yang ke-36, digoleki ning pojokan sebelah kiri itu kan ada 36 kan begitu. Terus dibuka ayat 77. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 77. Ayat yang sangat populer dan terkenal sekali di lingkungan kita. Bagaimana? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimum mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan? Kita ini apa? Manusia. Ditanya oleh Allah, apa tidak memperhatikan, gitu loh. Memperhatikan apa? Bahwa kami siapa? Kami Allah menciptakannya siapa? Manusia. Jadi Allah yang menciptakannya manusia, maka ini merupakan salah satu potret apa tadi? Kekuasaan Allah. Menciptakan manusia itu dari setitik apa? Air, cairan. Namanya apa? Sudah maklum bagi kita apa itu namanya. Allah katakan cuma setitik air, setitik cairan. Berarti ini menunjukkan apa ini? Sesuatu yang menakjubkan, hanya setitik air yang tidak bisa apa-apa awalnya, diproses oleh Allah, akhirnya bagaimana? Maka tiba-tiba ia menjadi apa itu? Penantang yang nyata. Loh, opo dora mikir ngene. Kowe iki dhisik mung kaya ngono kae. Lah kok saiki jadi penantang yang nyata. Lah iya ta. Nek wong Jawa apa kasine? Kacang lupa akan kulitnya. Aja lali kowe iki kan ngono to. Lah kok kowe saiki dadi penantang musuh yang nyata, padahal kowe dhisik apa? Pertanyaan, mengapa kita perlu merenungkan ayat ini? Apa kira-kira? Ada hikmah apa di balik itu? Allah kok nanya, apa kamu tidak memperhatikan? Apa hikmah di balik ini kalau kita memperhatikan?
Apa kira-kira? Nanti kita ini tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena apa? Proses kejadiannya seperti itu, sehingga nanti tidak akan sombong. Nah, hal yang seperti inilah merupakan satu keajaibannya. Itu bagi siapa tadi? Manusia. Yang akan lebih tampak ajaib lagi kalau kita melihat tidak di dunia manusia, tapi di dunia binatang. Nah, lebih ajaib lagi di dunia binatang. Coba lihat di dunia binatang, katakanlah misalkan apa? Lembu, terus kambing, terus apa? Pitik, ayam. Kok pitik ya? Ayam misalkan. Coba itu dilihat, itu akan tampak lagi keajaibannya. Di mana? Ketika dia itu lahir dari induknya. Pernah kita menolong? Pernah kita menolong? Enggak. Kita terkadang tidur nyenyak di malam hari. Sapi mulai apa? Lahir. Sapi lahir ya? Hah? Mana? Iya, sapi mulai mana? Iya, kok ya lahir padha menungso ngono ya. Mana kaya elik men. Iya. Tanpa ada yang menolongnya, majikannya yang memiliki tidur nyenyak. Ketika lahir brol, langsung induknya apa? Induknya apa? Bertindak. Langsung bertindak. Masih terbalut dengan apa itu? Lendir, lendir. Jenenge lendir ngono. Ketuban, masih terbalut dengan ketuban. Terinduknya tahu persis pertama kali yang dilepas bagian apa? Bagian hidung. Coba. Ajaib dah itu. Ajaib sing mulang sopo? Apa sampean duwe sapi mulang pi? Sampeyan nek anake lahir ya. Nek aku turu ya. Enggak. Itulah apa tadi? Potret siapa? Kekuasaan Allah, dan di situ ada satu keajaiban yang luar biasa. Setelah induknya bertindak, tadi terbalut dengan ketuban apa istilahnya itu, terusan dilepasi, dijilati oleh siapa? Kok ibunya piye sampean iki? Induknya, induknya kan itu bagian hidung, terus bisa bernafas, terus bisa bersih. Tidak jarak lama, langsung apa? Berdiri, langsung berdiri. Itu ajaib, itu ajaib. Tahu-tahu nusul sing duwe sapi yang sadek ngamben pisan. Loh, iki sapa iki gitu. Weh, jabane pedet. Iki ya apa mau sing metu ya apa iki mau? Coba. Luar biasa. Pantas itu dijadikan media apa? Sumpah oleh Allah.
ayam itu, ayam setelah menetas dari apa? Telurnya, berapa lama langsung bisa jalan juga? Iya kan? Ajaib betul itu. Nah, itulah tafsiran pertama yang walid dan wama walad. Terus penafsiran yang kedua, siapa yang dimaksud walid wama walad? Kalau yang pertama tadi siapa? Siapa tadi? Bapak dan anak secara umum. Yang kedua yang dimaksud adalah Adam dan keturunannya. Jadi Adam dan keturunannya. Ini menurut Mujahid dan mufassir yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walid ialah Adam, sedangkan yang dimaksud dengan wama walad adalah keturunannya. Masya Allah, hebatnya ulama ahli tafsir kita. Jadi walid siapa tadi? Adam. Wa ma walad siapa? Keturunannya. Mujahid dan mufassir lainnya punya satu alasan mengapa itu ditafsirkan Adam dan keturunannya, karena pada mulanya Allah bersumpah dengan apa awalnya? Bersumpah dengan apa tadi awalnya? Di ayat pertama bersumpah dengan Mekah, yaitu tempat-tempat tinggal. Lalu diiringinya dengan sumpah dengan menyebut penghuninya. Siapa penghuninya? Mekah awalnya, yaitu Adam, merupakan bapak moyangnya manusia dan keturunannya. Ada enggak bapak moyang? Hah? Nenek Adam itu laki atau perempuan? Laki. Nek laki apa? Kakek. Kok nenek moyang? Kakek moyang, kok bapak moyang? Adam dan keturunannya merupakan makhluk Allah yang sangat sempurna. Nah, ajaibnya, Adam dan keturunannya merupakan makhluk Allah yang sangat sempurna. Begitu pula keturunannya. Kesempurnaan ini telah kita kaji. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah apa itu? At-Tin. Ayat berapa? Embuk. Nanti dapat dilihat kembali. Sudah kita kaji toh, golek YouTube cek ora kira-kira. Yang membahas tentang kesempurnaan Adam dan keturunannya. Keistimewaannya di mana? Kita lihat. Kok itu dijadikan media sumpah punya istimewa dan keajaib. Lihat, keistimewaan Adam adalah tampak ketika diciptakan di dalam apa? Surga. Ini loh istimewanya. Diciptakan Allah dalam surga dan di dalamnya telah ada makhluk yang istimewa, yang diciptakan dari cahaya, yang gak pernah berbuat maksiat. Siapa itu? Malaikat. Disuruh Allah untuk apa?
bersujud kepada Adam. Makhluk malaikat yang sangat istimewa disuruh sujud kepada siapa? Adam. Berarti Adam juga istimewa. Makhluk yang istimewa suruh bersujud kepada Adam. Berarti Adam pun juga istimewa. Tapi sujudnya di sini bukan sujud untuk ibadah. Sujudnya sujud penghormatan. Dan ternyata ketika malaikat itu diperintah Allah untuk sujud kepada Adam, apa yang dilakukan? Ya sujud. Ya sujud. Makhluk yang mulia di dalam surga sujud kepada Adam. Itulah keistimewaan Adam. Hal ini coba dilihat surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikatis juduli Adam, terus fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Terus 12 qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lihat, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu siapa? Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada siapa? Adam. Istimewa kan? Istimewa. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dan tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Ini kepada siapa? Kepada iblis. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia siapa? Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis tidak mau bersujud kepada Adam, punya tapi alasannya alasan logika. Membantah Allah hanya dengan logika dan merasa dirinya lebih. Nah, disinilah tentunya kita tidak diperbolehkan untuk membantah Allah hanya dengan logika. Nah, dengan logika seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Ajaib kan Nabi Adam. Kemudian penafsiran yang ketiga, sudah 1 jam kurang 5 menit, oleh Abu Imran Al-Juni. Abu Imran Al-Juni itu menafsirkan, yaitu wa walidi wa ma walad, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dan putranya siapa? Ismail. Coba, jadi walid di sini Ibrahim, wa ma waladnya adalah Ismail, putranya. Nah, di mana keistimewaan Ibrahim dan putranya ini? Kita renungkan.
benda yang istimewa di Mekah itu apa? Ka'bah. Istimewa kan? Dan beliau siapa? Ibrahim dan siapa? Ismail disuruh untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ya kan? Istimewa, tidak sembarangan apa? Orang diperintah untuk menyentuh sesuatu yang istimewa di Mekah. Itu Ka'bah itu. Kalau kita renungkan, membangun atau meninggikan sesuatu benda yang istimewa, kemudian orangnya Nabi Ibrahim itu juga apa? Istimewa. Di mana keistimewaannya? Karena Nabi Allah Ibrahim banyak menurunkan apa? Nabi. Maka dia dijuluki siapa? Abul Ambiya. Amalannya istimewa, kemudian orangnya apa? Istimewa, terus di tempatnya tempat istimewa. Pantas Allah bersumpah dengan Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail. Hal ini bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat berapa? 127. Perintah Allah untuk meninggikan apa? Ka'bah. Al-Baqarah 127. Wa idz yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah apa? Ketika Ibrahim apa? Meninggikan. Nah, berarti Ka'bah itu sudah ada belum? Sudah ada. Untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama siapa? Ismail. Jadi amalannya istimewa, orangnya istimewa, benda yang dibangun istimewa, tempatnya di tempat yang istimewa. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, wa walidi wa ma walad, maksudnya adalah orang beranak dan tidak beranak. Alias apa? Orang yang beranak dan orang yang tidak beranak. Alias apa ini? Yang terakhir itu tidak beranak berarti alias apa? Mandul. Iya. Walidi wa ma walad, maksudnya orang yang beranak ya apa toh? Punya keturunan dan tidak beranak berarti mandul. Kenapa itu sampai dijadikan sumpah oleh Allah? Apa pentingnya? Lihat saja nanti. Ibnu Abbas. Al-walid artinya orang yang beranak, dan wama walad artinya orang yang mandul, tidak dapat beranak. Kita bisa merenung. Nah, Bapak Ibu, terakhir ini perhatikan, segera pulang. Kita bisa merenung. Seseorang yang sama-sama apa? Sama-sama apa? Orang yang sama-sama menikah, tapi yang satu bisa punya apa? Keturunan, dan yang satunya tidak punya keturunan.
Yang menakjubkan, nah ini muncul yang menakjubkan gimana? Ada orang yang sudah tidak pengen apa? Sudah tidak pengen punya keturunan, tapi qadarullah tetap dikasih. Ada orang seperti ini? Ada. Jadi serang pengen tenan aku. Ngono gitu. Iya, menakjubkan orang yang sudah tidak menghendaki anak, tapi qadarullah kasih. Tapi sebaliknya, apa sebaliknya? Orang yang pengen punya apa? Keturunan dengan berbagai macam apa? Usaha. Nek wong Jawa nek nobrah, nakur terus ngalor, ngidul terus ngetan, ngulon, munggah, semuanya ditempuh. Tapi Allah tetap tidak memberikan izin. Takjub kan, pengen banget. Saya ora pengen malah. Nah, lihat terakhir surah As-Surah. Surah As-Surah. Surah yang keberapa ini? Surah. Dan cepet ngerti nomor surah berapa? 42. Surah As-Surah, surah yang ke-42. Ayatnya 49 dan 50. Bagaimana? Lihat situ. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Terus apa? Yahabu liman yasha. Terus inasa wa yahabu liman yasha az-zukur. Terus au yuzab wijuhum. Terus dzukranan wa inasa. Terus wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, kita pahami. Dia siapa? Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki lah di sini dah. Berarti ini potret siapa? Kekuasaan Allah. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mula duwe anak mung enek sing wedok kabeh. Terserah Allah. Ada tak yang rauh ini? Tidak dikasih anak laki-laki? Ada tak? Ora kok, ora iso gawe ya, bukan begitu. Itu Allah memang. Ada yang Allah kehendaki putra niki cewek semua. Oh, pitu cewek kabeh. Wes nake dandan ribet ora jamak wong pitu. Nake pas Faisal wong pitu njaluk duit kabeh. Iya tan. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Enek sing dikei lanang kabeh. Nganti aku pisan kas gene tok putri, lahir lanang meneh pisan kas. Lahir apa? Lanang lagi. Wes Pak, kari gitu ta. Sing putri yang ngono pisan kas, muga-muga entuk lanang, lahir cenger apa? Cewek lagi, pisan kas, lahir cenger apa? Cewek lagi. Pisan-pisan ae gitu. Dan itu nyata toh? Ajaib betul seperti itu. Iya.
Nah, atau ini yang ayat 50, dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang putrane lanang dan juga ada campur, ada ceweknya, ada cowoknya. Gak iso milih, disyukuri saja. Sing cewek kabeh sebenarnya bakal entuk cowok, sing cowok kabeh sebenarnya bakal ya itu cewek, ngono toh. Wes. Terus yang terakhir, dan dia menjadikan apa itu? Oh, dura moco coba nih. Lah Qur'ane dilebokke tas kabeh, Tuan. Ono rumbar dilebokke ke tas kabeh piye? Dan dia menjadikan apa? Mandul siapa yang dia kehendaki. Ya wes, terserah Allah maunya gimana. Ya ora gimana, itu Allah. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Mengapa dia dikasih cewek semua? Allah maha mengetahui. Kenapa ini di keluarga cowok semua? Allah maha tahu. Kenapa ini kok cewek cowok? Allah maha tahu. Kenapa ini kok mandul? Allah maha tahu. Semua itu kalau sudah disandarkan kepada Allah, hidup itu adalah nyaman. Semua telah sebagai potret kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, satu ayat kita bahas 1 jam lebih 10 menit. Mudah-mudahan kita akan tambah lagi besok yang akan datang. Ayat yang keberapa? Yang keempat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.